Evolusi itu apa sih? Evolusi itu kalau biasanya kayak misalnya Pokemon itu bisa evolve kan. Jadi dia itu berubah kan kalau pas evolve. Jadi makhluk hidup itu evolusi itu ya itu tadi berubah. Cuman nggak secepat kayak wow, the Pokemon is evolving. Bukan kayak gitu. Dia evolusi itu aslinya lambat banget. Lambat dan membosankan. Sangat membosankan. Jadi misalnya nih, kayak kalau kemarin aku bahas Crash Course itu biasanya aku hubungkan yang paling hewan. Kalau misalnya ikan itu belajar berjalan ke darat, jadinya jadi si amfibi kayak gitu kan. Nah, dari ikan ke amfibi itu waktunya itu bisa ribuan, ratus ribu tahun nyoba-nyobanya. Jadi setiap generasi semakin berubah. Awalnya ikan punya biasa renang di air, lama-lama generasi keberapa gitu ikannya sudah mulai punya paru-paru, jadi ikan paru. Terus ikan paru lama-lama kakinya bisa dipakai buat jalan. Terus lama-lama nyoba ke daratan, lama-lama anakan seterusnya semakin bentuk akhirnya jadi amfibi gitu. Nah, itu perlu dibedakan dengan adaptasi ya, evolusi itu. Kalau adaptasi itu terjadinya spontan. Jadi dan tingkatnya individu. Gimana tuh contohnya adaptasi? Misalnya kalian memelihara ikan terus ternyata airnya di dalam kolamnya itu ternyata lebih pekat, terus akhirnya ikannya beradaptasi dengan minum air lebih banyak. Itu namanya adaptasi. Jadi si ikan itu doang yang melakukan perubahan, tapi spesies ikannya itu secara keseluruhan ya nggak berubah. Dia tetap ikan koi misalnya gitu, atau tetap ikan mas. Nah, diyakini bahwa makhluk hidup yang ada zaman sekarang itu hasilnya merupakan hasil evolusi selama ribuan bahkan jutaan tahun. Sebenarnya ada nih contoh evolusi yang paling kelihatan, yang paling terdokumentasi. Buktinya evolusi itu biasanya fosil ya, tulang-tulang. Jadi yang paling terdokumentasi itu biasanya kuda atau Equus. Itu dia itu makhluk hidup yang nenek moyangnya itu banyak banget tulang belulangnya sampai bisa di-trace, bisa dibentuk kekerabatan sampai evolusinya. Jadi dulunya itu dia masih punya telapak kaki, masih punya jari-jari, sampai akhirnya yang jadi kuda modern itu kukunya nyatu kan, jadi kayak dua gini, kayak dua nyatu gitu. Itu untuk buktinya evolusi. Nah, ada dua teori nih yang sering banget dibahas, teorinya Lamarck sama Darwin. Sebenarnya ada juga si August. August itu sebenarnya bukan teori, tapi dia percobaan. Jadi August itu percobaan bahwa si tikus, jadi dia agak kejam percobaannya. Si tikus itu dia potong ekornya, terus dia kembang biakan, dan ketika dilihat anakannya sampai berkali-kali dia motong, setiap kali beranak, anaknya nanti juga dipotong ekornya. Ternyata anakan ini ekornya nggak memendek dan ekornya nggak hilang ya, ekornya tetap ada, tetap anakan yang dihasilkan itu walaupun si induknya sudah dipotong ekornya, anaknya tetap berekor gitu. Jadi si August ini menekankan bahwa evolusi itu nggak terjadi secara spontan kayak gitu, bukan, dan sumbernya evolusi itu bukan dari kayak kejadian yang fisik yang dari luar. Trauma fisik itu bukan menyebabkan evolusi. Jadi kalau misalnya kalian jatuh terus kalian mikirnya, oh aku dulu pas kecil itu sering main sepak bola, berarti tulangnya anakku itu kuat. Enggak juga. Nggak menjamin, bisa jadi anaknya malah anaknya itu nggak suka main sepak bola. Karena anaknya nggak suka main sepak bola, akhirnya anak kalian lebih kuat di, misalnya sukanya main basket, akhirnya lebih kuat di bagian tangannya tuh buat dribble gitu. Bisa jadi itu adaptasi dari August ya. Terus kalau Lamarck itu yang biasanya kalian gambarnya itu jerapah, lehernya tambah panjang mengikuti tinggi pohon yang semakin tinggi. Nah, kalau itu setengah benar ya. Jadi Lamarck itu sudah setengah benar di idenya bahwa ada individu yang lehernya panjang gitu. Tapi yang paling benar itu gimana? Maksudnya konsensus ya. Jadi bukti yang di lapangan itu paling banyak itu ternyata mensupport siapa? Mensupport teorinya Darwin. Darwin teorinya apa? Teori evolusi melalui seleksi alam. Jadi kita langsung masuk ke Darwin, si Charles Darwin nih. Nah, Charles Darwin itu dia awalnya dari mana nih? Yang paling legend biasanya Galapagos. Jadi dia itu seorang pelaut. Jadi dia itu seorang kru dari kapal yang dia itu mencatat di buku. Dia itu mencatat di buku sambil meneliti, sambil dia itu menjelajahi laut. Nah, dia itu meneliti apa? Meneliti mengamati burung finch, mengamati makhluk hidup
terutama hewan. Jadi mengamati fauna-fauna yang ada dibandingkan dengan apa ini? Galapagos dibandingkan dengan main kontinen. Main kontinen mana? Benua asal. Jadi dia membandingkan dengan benua Amerika dengan Galapagos, ternyata si burung finch ini beda-beda bentuk paruhnya. Walaupun ternyata mereka itu sama-sama burung finch, tapi ternyata paruhnya beda-beda. Itu dia berevolusi di Galapagos. Ada yang bijinya, ada yang paruhnya itu lebih cocok untuk memecah biji, ada yang paruhnya itu lebih cocok untuk menangkap serangga kayak gitu. Nah, terus didukung oleh temuan Wallace juga. Jadi di Wallace itu yang garis Wallace, garis Weber, itu dia juga mendukung si Charles ini untuk membuat buku. Dia mengasih data pengamatan fauna juga di Indonesia. Kan ada hewan-hewan di Indonesia juga yang kayak harimau Sumatera, harimau itu. Terus juga ada juga si data tentang, intinya dia itu menyokong bahwa Charles Darwin, oh iya teorimu itu benar kalau mereka itu berevolusi dari nenek moyang yang sama. Terus setelah itu akhirnya si Charles Darwin itu merumuskan dan menerbitkan buku Origin of Species. Keterangan bawahnya itu biasanya by the means of natural selection gitu. Nah, ada 5 kunci utama yang bakal dibahas dari teori evolusi Darwin. Pertama apa? Kunci pertamanya itu yang diamati itu ternyata dia itu laju pertumbuhan makhluk hidup itu lebih cepat daripada laju pertumbuhan sumber daya. Gimana tuh? Pertumbuhan makhluk hidup itu tumbuhnya eksponensial. Jadi naiknya misalnya dari 2 orang jadi 4 orang, 4 orang nanti jadi 8 jadi 16 seterusnya. Sementara pertumbuhan sumber daya ini tumbuhnya lajunya linear. Jadi dari menanam 1 jadi 2 lahannya aku besarin lagi jadi 3, itu doang, tumbuhnya itu linear. Nah, ini akan menyebabkan apa? Ya ini akan menyebabkan kompetisi gitu, menyebabkan situasi kompetisi, situasi saling rebutan sumber daya alam. Terus juga akhirnya sumber daya alamnya bakal terbatas itu tadi. Nah, terus yang kedua apa? Kemampuan reproduksi makhluk hidup itu melebihi dari jumlah yang bertahan hidup. Maksudnya gimana nih? Jadi misalnya si burung finch ini, misalnya awalnya ada 2. Terus ternyata dia menghasilkan telur, jumlah telurnya itu ada 10. Tapi nanti yang hidup dari 10 telur itu cuman ada 4 lagi gitu. Jadi nanti nambahnya misalnya dari 2 berarti nambahnya jadi 6 individu doang. Nggak langsung jadi 2 jadi 12 gitu. Nah, terus ada juga terdapat sumber variasi dalam spesies. Gimana tuh? Jadi Charles Darwin ini bedanya sama Lamarck. Kalau Lamarck tadi kan lehernya memanjang. Kalau si Charles Darwin ini teorinya adalah di dalam populasi itu emang ada jerapah yang panjang gitu, atau burung finch ini paruhnya itu emang bermacam-macam. Tapi dia nanti bakal nyambung ke titik ke poin keempatnya. Ada variasi yang cocok, ada variasi yang enggak. Buat jerapah tadi misalnya. Jadi jerapah yang pendek itu kalau di teorinya Darwin itu dia jerapah yang pendek bakal nggak dapat makanan, nggak cocok kan sama tanamannya tinggi, dia pendek gitu. Akhirnya dia itu mati, nggak bisa bertahan hidup. Sementara itu yang bertahan hidup itu yang cocok, yang lehernya panjang gitu. Variasinya jadi ada ya, variasinya sudah dari awal ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kalau burung itu tadi ada yang paruhnya untuk biji, ada yang lebih cocok buat serangga. Cuman nanti yang cocok gimana di lingkungannya yang bertahan hidup. Nah, setelah mereka ini yang cocok aja yang bertahan hidup, lama-kelamaan akan membentuk spesies baru dari hasil seleksi tadi. Seleksinya apa sih? Seleksinya itu tadi tekanannya itu misalnya pohonnya semakin tinggi, pohonnya tinggi banget. Yang cocok, jadi misalnya jerapah itu asalnya macam-macam tingginya, terus akhirnya yang cocok yang tinggi doang, akhirnya spesiesnya yang berbentuk sekarang, jerapah yang sekarang itu yang tinggi itu doang. Itu maksudnya poin yang kelima. Nah, kita masuk ke spesiesnya. Jadi spesies asi ini biasanya pembentukan, asimilasi, berarti assimilate, berarti dimasukkan, proses loh. Asi itu biasanya proses. Spesiasi berarti apa? Proses terbentuknya spesies gitu. Gampang ya, kalau cuman ngartikan doang itu gampang biasanya. Jadi biologi itu intinya adalah kalian bisa mengartikan artinya dari bahasa Yunani atau bahasa Inggris, udah selesai. Biasanya kalian langsung paham. Maksudnya bahasa Indonesianya itu simpel biasanya. Nah, spesiasi ini
syaratnya makhluk hidup sudah menjadi spesies itu apabila si individu hasil kawin. Jadi misalnya ya, ada apa sih contohnya, liger tuh, lion sama tiger, singa sama harimau, kalian kawinkan. Anakannya itu harus fertil, harus bisa membuat anak lagi, harus bisa kawin dan beranak lagi, baru itu disebut spesies baru. Tapi kenapa kok liger ini bukan spesies baru? Karena si liger ini ketika dikawinkan dengan liger yang lain ternyata nggak bisa menghasilkan anak. Itu namanya dia steril gitu. Akhirnya dia bukan disebut spesies baru, walaupun kalian sudah, kalau kalian lihat itu sudah banyak banget kan orang yang pesan, sampai bisa dipesan tuh bikin liger gitu. Tapi bukan spesies baru. Kenapa? Karena dia nggak bisa berkembang biak sendiri gitu, nggak bisa menghasilkan anak secara sendiri, harus ngawinkan si harimau sama singa. Nah, kenapa sih kok nggak bisa terbentuk spesies baru? Nah, nggak bisa terbentuk spesies baru itu karena ada barrier, ada penghalang antar spesies. Penghalangnya macam-macam tuh. Misalnya spatial, penghalang tempat. Penghalang tempat ini contohnya gimana? Contohnya ikan, paling gampang. Ikan di air laut, ikan lele di air tawar, itu nggak bisa kawin sama ikan salmon yang ada di laut karena salmon itu tinggalnya di laut, bukan di air tawar. Itu maksudnya spatial. Terus ada juga temporal tuh. Temporal ini gimana? Temporal ini biasanya waktu kawin. Nah, apa sih yang membatasi? Misalnya yang ada waktu kawin itu misalnya paus tuh. Ikan paus itu walaupun ada paus orca sama paus biru sama paus orca nggak kawin. Karena apa? Karena waktu kawinnya beda gitu. Musim kawinnya beda. Terus ada juga mekanis. Mekanis ini gimana? Nah, mekanis ini ketika populasinya. Jadi misalnya apa? Alat kawinnya. Misalnya kenapa kok aku nggak bisa membentuk anakan dari kucing sama burung tuh? Ya karena alat kelaminnya beda. Yang satu pakai kloaka, yang satu bertelur, yang satunya lagi itu mamalia, nggak bisa kan? Mamalia melahirkan, nggak nyambung. Akhirnya mekanisnya nggak bisa. Terus gametis. Nah, gametis ini nanti di gametnya. Gametnya itu misalnya gimana? Gametis ini misalnya gametnya nggak bisa menemukan jadi sperma sama ovum itu ya guys. Aslinya itu dia itu berkomunikasi dengan suatu zat kimia. Jadi si ovum ini melepaskan zat kimia penanda. Si spermanya bakal kayak men-scan gitu dan bergerak mendekat ke arah zat kimia, sumber zat kimianya si ovum itu. Nah, gametis ini kalau misalnya si ovum itu menghasilkan zat kimia yang ternyata nggak dikenali sama spermanya yang spesies lain, akhirnya nggak bisa bertemu. Nah, yang paling terakhir itu perilaku. Perilaku itu gimana? Perilaku itu misalnya yang satunya itu hewan yang cuman keluar pas malam hari, hewan nocturnal, satunya diurnal, satunya hewan keluar pas siang hari. Kan nggak pernah ketemu tuh, karena jam aktifnya beda gitu. Kayak nggak jodoh karena kalian nggak jam aktifnya nggak sama gitu. Terus liger itu gimana dong? Liger itu dia sudah melewati semua ini, tapi dia nggak melewati satu barrier yang terakhir, barrier post-zigotik. Setelah zigot, jadi setelah menjadi si liger, si anakan, dia itu ada satu barrier terakhir. Barrier itu tadi apa? Ini pernyataan yang dua ini harus bisa kawin, terus menghasilkan anakan yang bisa kawin lagi, bisa menghasilkan anakan terus, bisa bereproduksi sendiri gitu. Dia itu liger nggak bisa ini. Jadi kenapa nggak namanya spesies? Karena setelah melewati 5 barrier yang ribet ini, ternyata tinggal satu dia nggak bisa lewat gitu. Barrier kan penghalang guys, jadi makanya aku ngomongnya lewat. Kita lanjut ke jenis-jenis spesiasi. Nah, kalau tadi itu syarat-syaratnya spesiasi dan yang menyebabkan spesiasi tidak terjadi, kalau yang ini nih, yang ini adalah jenisnya. Jadi jenisnya itu biasanya gimana sih? Jenis spesiasi itu biasanya dibagi melalui berdasarkan tempatnya. Paling pertama apa? Paling pertama ini adalah allopatrik. Allo itu luar, terpisah. Patrik ini tempat. Jadi ini patrik ini maksudnya dari tempatnya. Jadi apa contohnya allopatrik? Ya ada barrier geografis ya. Kalau kalian lihat gambarnya di sini nih, di diagramnya ada yang memisahkan nih. Jadi populasinya terpisah. Misalnya apa? Misalnya gini. Kalian membuka misalnya si Daendels menyuruh membuka jalan yang dari Anyer Panarukan itu. Nah, jalan dari Anyer Panarukan ini ternyata misalnya membelah suatu hutan.
Nah, akhirnya karena hutannya terbelah, populasi hewan yang misalnya apa ya? Misalnya harimau loh. Harimau Jawanya itu misalnya Jawa Utara sama Jawa Selatan akhirnya terpisah ini in isolation. Karena jalan itu di tengah jalan kan rame tuh, banyak mobil lewat, ada panzer lewat gitu. Nah, si harimau ini nggak berani. Akhirnya karena dia terisolasi secara geografis, secara spatial, dia itu lama-lama membentuk individu baru gitu, membentuk spesies baru di yang poin ketiga ini. Nah, terus ada juga simpatrik. Sim ini bersamaan, jadi bersamaan sim itu barengan. Simpatrik berarti satu tempat. Jadi gimana tuh caranya? Biasanya polimorfisme. Gimana? Maksudnya polimorfisme apaan? Nah, simpatrik ini paling gampang itu contohnya itu di tumbuhan, bukan di hewan. Nah, tumbuhan itu kadang itu dia itu bisa membentuk polimorfisme ketika apa? Ketika si gamet ini misalnya gagal berpisah tuh. Gamet kan, ingat kan, gamet itu haploid kan, N. Nah, kalau misalnya gametnya gagal berpisah membentuk 2N, tanaman ini nanti 2N ketemu N akhirnya jadi 3N kan. Nah, tanaman-tanaman yang kayak gini ini tanaman yang polimorfisme. Sebenarnya lucu ya, namanya polimorf. Morf itu wujud atau bentuk. Poli itu banyak, jadi bentuknya banyak, macam-macam. Artinya dia itu macam-macam. Artinya dia itu bermacam-macam. Tapi ternyata bukan bentuknya. Ternyata yang dilihat ini bukan morfisme, tapi si jumlah setnya. Jadi misalnya polyploid. Jadi misalnya individu 3N ini nanti jadi tanaman baru, spesies baru. Karena dia nggak bisa kawin lagi dia nggak bisa kawin sama 2N sama N ini kan. Dia nggak menghasilkan si tanaman yang 2N lagi. Nanti kalau 3N entah gimana mecahnya nanti beda lagi gitu. Itu untuk simpatrik. Terus ada juga peripatrik. Nah, kalau alopatrik ini contohnya apa ya? Contohnya selain si serigala, si harimau tadi itu ada juga contohnya burung finch. Jadi yang diamati sama si Darwin itu spesies alopatrik. Spesiesnya itu beda sama yang di benua karena dia di pulau, terpisah di pulau. Nah, kalau peripatrik ini spesies terjadi di pinggir populasi. Contohnya kayak gimana? Jadi gini, misalnya ada hutan, pepohonan gitu. Terus di dekatnya itu ada rawa, dekatnya hutan itu ada rawa. Nah, misalnya ada burung pemakan serangga. Dia itu awalnya makan serangga yang tinggal di pohon-pohon ini. Tapi ternyata setelah lama dia itu ada yang di pinggir sini ada serangga-serangga kecil, ada makanan. Nah, dia itu berganti relung, ganti sumber makanan. Relung itu apa sih? Relung itu posisi tempat atau tempat yang jadi posisi atau tempat yang ditempati suatu makhluk hidup. Bisa lokasinya, bisa posisinya sebagai dia itu makan atau decomposer, karnivor atau konsumen atau produsen. Itu juga termasuk niche. Jadi tempatnya, posisinya dia, keberadaannya dia di lingkungan itu niche. Kalau peripatrik ini ya itu tadi si sungai dia pindah makan dari hutan ke sebelahnya, ke pinggirannya di rawa-rawa gitu. Nah, yang terakhir itu ada parapatrik. Para itu sebelah. Kalau peri itu pinggir, para itu sebelah, berdampingan. Nah, ini parapatrik itu hampir sama kasusnya kayak tadi, cuman kalau parapatrik itu misalnya contohnya itu kayak hutannya itu hutan sama savana tuh, padang rumput, terus ada hutan. Terus ada di padang rumput ini ada sungai. Jadi dia nggak benar-benar nempel, ada di sebelahnya, tapi dia masih dekat tempatnya. Itu namanya parapatrik. Gitu. Itu untuk lokasi-lokasinya spesiasi. Nah, terus apa sih yang mendorong evolusi itu? Nah, faktor evolusi itu didasari dari 5 syaratnya Hardy-Weinberg. Jadi Hardy-Weinberg itu yang mana sih? Yang biasanya kaitan P kuadrat Q kuadrat itu. Habis ini aku bahas. Jadi faktor evolusi itu asalnya dari 5. Ada 5 ini. Pertama itu jumlah populasinya harus besar. Nah, kalau di evolusi jumlah populasinya itu semakin kecil semakin besar pengaruhnya evolusi. Berbanding terbalik. Kenapa? Karena nanti bakal ngaruh ke poin yang keempat. Aku bahas habis ini. Nah, terus ada 2 preferensi perkawinan. Preferensi perkawinan. Kalau misalnya Hardy-Weinberg itu kawinnya harus acak. Nggak boleh milih-milih. Padahal apa? Kalau kita lihat manusia aja milih-milih tuh. Kita milih cewek, milihnya cowok yang ganteng.
cowok milih cewek yang bening gitu. Itu ada preferensi perkawinan. Terus juga ada poin ketiga, mutasi. Kalau di hewan itu, jadi kalau mutasi itu nggak boleh terjadi guys kalau di Hardy-Weinberg kondisi ideal. Kenapa? Mutasi ini nanti akan menambah apa sih? Menambah di variasi genetik. Kan tadi itu kan ada poin-poin kuncinya yang dirumuskan sama Charles tuh. Salah satunya kan ada variasi. Nah, mutasi ini akan nambahi variasi. Kalau kalian gambarnya biasanya mutasi nambah tangan gitu atau enggak. Sebenarnya enggak gitu sih. Biasanya mutasi itu simple. Misalnya warna tanaman dari merah jadi ungu gitu. Warna bunganya merah jadi ungu, jadi biru gitu-gitu doang. Tapi dia sudah cukup berpengaruh untuk nambahi ke variasinya. Jadi nggak boleh kalau di Hardy-Weinberg. Terus ada genetic flow sama drift. Ini yang tadi. Genetic flow itu apa? Genetic flow itu aliran dari gen. Jadi jumlah populasi itu bisa kita anggap sebagai sumber keanekaragaman, jumlah atau disebutnya biasanya gen pool, kolamnya gen, isinya apa nih? Isinya alel-alel tuh, ada yang A besar, ada yang A kecil, isinya variasi-variasi tadi. Nah, kalau kolamnya kecil, ketambahan aliran air, misalnya airnya isinya cuma A besar doang. Nanti kan cepat berubahnya. Anggap aja kayak gini. Misalnya kolam warnanya bening, terus kalian masukin air, pastikan air itu ada tintanya, ada tinta warna hitam. Semakin kecil kolam yang ada, tinta ini bakal semakin ngaruh, semakin bikin pekat. Tapi kalau kolamnya segede kolam renang internasional buat olimpiade, kalian masukin air tinta itu cuma 1 gelas, ya nggak terlalu ngaruh gitu. Itu untuk jumlah populasi. Terus itu kan genetic flow. Kalau drift gimana? Genetic drift itu gini. Jadi misalnya ada kejadian yang tiba-tiba merubah kolamnya ini. Kejadiannya biasanya disebut bottleneck effect. Kenapa kok bottleneck? Karena nanti dia itu membatasi jumlah populasi yang boleh selamat gitu. Contohnya apa sih? Misalnya ada gunung berapi. Nah, awalnya populasinya jumlahnya ada 200. Tapi karena kena gunung berapi, sisanya tinggal 20 orang tuh. Nah, itu kan mengurangi. Dan kita kejadiannya random, nggak tahu tuh. Apakah yang selamat itu dari 200 itu A besar semua, atau masih variasi A besar A kecil, atau A kecil semua, kita nggak tahu. Itu namanya genetic drift. Nah, terus yang terakhir itu, seleksi alam nggak boleh ada kalau di perhitungan Hardy-Weinberg. Kenapa? Karena seleksi alam nanti bakal mengaruhi kolamnya lagi. Kalau ada seleksi alam, nanti kolamnya itu kayak difilter kan, diseleksi. Nah, kalau misalnya yang boleh selamat itu yang diseleksi itu ternyata yang cocok itu yang A besar, nanti kolamnya tinggal A besar semua dong. Nah, itu namanya seleksi alam gitu. Itu faktor-faktornya evolusi. Terakhir Hardy-Weinberg nih, tinggal sisa 4 menit, pas banget nih. Jadi Hardy-Weinberg menyambung dari tadi, kalau misalnya 5 syarat ini jumlah populasinya itu terpenuhi gimana? Jumlah populasinya harus besar, biar kolamnya nggak gampang diublek-ublek, nggak gampang berubah. Terus habis itu preferensi kawinnya nggak boleh pilih-pilih, ya harus acak. Terus nggak ada mutasi, biar kolamnya ini nggak ketambahan isi baru gitu. Terus nggak boleh ada genetic flow dan drift, nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang keluar, dan nggak boleh ada kejadian yang random, intinya kolamnya nggak boleh diapa-apain gitu guys. Kolam gen ini nggak boleh diapa-apain. Nah, kalau syarat terpenuhi, peluang alel, jadi peluang kita menemukan alel di dalam kolam ini, alel A atau alel A besar atau alel A kecil itu bisa kita hitung kayak peluang biasa. Ingat tuh guys, kalau kita biasanya peluang itu total dari semua peluang itu kan sama dengan 1 kan. Nah, kalau gitu juga berlaku sama di sini. Misalkan peluangnya alel A itu adalah P, terus alelnya A besar itu P, A kecil itu Q. Nah, peluangnya P tambah peluang Q itu sama dengan 1. Nah, dari sini kita eksploitasi, kita kuadratkan, akhirnya membentuk ini. P kuadrat plus Q kuadrat sama ditambah 2PQ sama dengan 1. Nah, kok bisa P kuadrat sama Q kuadrat ini buat nyari individu? Karena gini guys, simpelnya gini. Kan genotip individu bergenotipe A besar itu berarti apa? Dia alelnya, berarti itu kejadian di mana individu itu memiliki alel A 2 kali terjadi bersamaan. Berarti apa? Peluangnya 2 kali. Kalau peluang 2 kejadian terjadi bersamaan itu peluangnya dikalikan kan. Jadi
karena dikalikan peluang A dikali peluang A. Peluang A tadi apa nih? Peluang A-nya P kan. Berarti peluang P dikali peluang P sama dengan apa? P kuadrat gitu. Makanya itu peluangnya disimbolkan dalam P kuadrat ini sama dengan individu yang homozigot dominan. Terus yang resesif juga sama. Nah, biasanya gimana nih kalau soal UTBK nyarinya? Nyarinya ini. Nyarinya yang A kecil. Jadi kalian nyari dulu yang A kecil. Kenapa? Karena A kecil, ingat tadi, kalau resesif itu, kalau sifat resesif itu bakal terekspresi hanya ketika A kecil, hanya ketika homozigot resesif. Berarti kalau misalnya diketahui individu, misalnya penyakit dibawa dengan gen A, terus penyakitnya itu resesif. Berarti individu yang sakit itu udah jelas, genotipenya pasti A kecil. Nah, jumlah individu, berarti individu yang sakit ya aku tandai sebagai S, dari individu total itu sama dengan apa? Sama dengan Q kuadrat gitu. Nanti tinggal kalian akar, kalian langsung ketemu frekuensi alelnya. Nah, terus kenapa kok ini 2 pegi nih, Riz? Kenapa kok 2 pegi? Karena gini, kan ini genotipenya A besar A kecil tuh. Tapi bisa bolak-balik, bisa jadi A besarnya itu punyanya ibu, A kecilnya punyanya bapak, atau dibalik. A besarnya yang punyanya bapak, A kecilnya punyanya ibu. Karena kita nggak tahu kanan kirinya, istilahnya bapak ibunya itu yang ngasih yang mana itu nggak ada yang tahu. Akhirnya dihitung jadi 2, dihitung jadi dipisah tuh. Jadi dia bukan disamakan pokoknya A besar A kecil, enggak, tapi dipisah. Akhirnya ada 2 pegi. Di sini jadinya 2 pegi. Jadi jangan sampai kalian keliru ngitungnya terus ditanyain jumlah heterozigot langsung kalian kalikan peluang P sama Q ya. Bukan ya, tapi peluang Q dikali peluang P dikali 2 gitu. Karena untuk ini tadi yang kataku ini. Soalnya apa? Kalau kalian persilangan tadi ini kan, kalau di tabel Punet itu kan aku nulis A besar B kecil sama ada A besar B kecilnya ibu sama A kecil B besar gitu kan. Nah ini kan nanti hasilnya anakannya kan A besar A kecil B besar B kecil kan. Terus nanti yang bapaknya itu juga ada yang A kecil B besar. Sementara ibunya juga ada gamet yang A besar B kecil juga. Dan anakannya hasilnya juga gini juga. Karena ada 2 ini, makanya itu nanti di persamaan juga ada 2 dikali 2 gitu. Itu untuk Hardy-Weinberg.